Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya cintai, sesi kali ini saya akan membawakan satu pengantar tentang tema yang sejak dulu rame dan bahkan sampai hari ini, yaitu soal memperjualbelikan agama. Ayat tentang memperjualbelikan agama ini memang berkaitan secara khusus dengan perilaku dan tindakan orang-orang Yahudi. Tetapi kita tahu bahwa ketika Al-Quran bicara soal perilaku dan tindakan orang-orang Yahudi, itu sebetulnya pelajarannya untuk umat Islam atau untuk umat manusia secara keseluruhan. Jadi bukan kemudian kita sebenarnya sedang membicarakan perilaku dan tindakan orang-orang Yahudi, tetapi sekaligus juga kita sedang membicarakan sikap dan perilaku serta tindakan kita, orang-orang Islam dan umumnya manusia yang hidup hari ini. Teman-teman yang saya cintai, di dalam Al-Quran ada beberapa ayat tentang pernyataan yang sangat tegas tentang tidak boleh memperjualbelikan agama atau kebenaran. Salah satunya misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Karena ayat sebelumnya ini memang berkaitan dengan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, maka objek dari pembicaraan ayat ini adalah untuk orang-orang Yahudi, yaitu berimanlah kalian kepada apa yang telah aku turunkan, karena apa yang aku turunkan ini sebetulnya sudah ada di dalam kitab yang pernah aku turunkan kepadamu, yaitu Taurat. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi satu kelompok yang pertama ingkar terhadap apa-apa yang aku telah turunkan. Dalam hal ini apa yang aku turunkan itu maksudnya adalah Al-Quran. Dan ayat selanjutnya ini yang berkaitan dengan tema kita yang tadi saya sampaikan di awal, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Dan janganlah engkau memperjualbelikan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Ayat-ayatku bisa kita tafsirkan sebagai satu kebenaran, sebagai satu agama untuk kebaikan-kebaikan kehidupan umat manusia. Dan harga murah itu kita bisa menafsirkan dengan banyak poin. Yang paling besar dari yang disebut samanan qalila itu adalah urusan-urusan duniawiyah yang di dalamnya ada soal politik, soal popularitas, soal jabatan, soal kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat dan duniawiyah. Teman-teman yang saya cintai, jadi dulu orang-orang Yahudi itu sudah biasa mereka memperjualbelikan dalam pengertian menggadaikan berbagai macam kebenaran yang ada dalam agama dan kitab suci mereka untuk meraih, untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat. Karena itu di ayat tadi, ayat selanjutnya masih di surat Al-Baqarah, itu Al-Quran mengatakan secara tegas kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya. Teman-teman yang saya cintai, hari ini tema-tema tentang memperjualbelikan ini terutama di tanah air menjadi cukup penting untuk kita diskusikan. Kenapa? Karena banyak orang tampil secara politik itu mempergunakan kebenaran-kebenaran agama, mempergunakan sentimen-sentimen umat beragama supaya mereka berhasil mencapai apa yang mereka harapkan.
Biasanya ya jelas soal jabatan, di samping juga soal-soal yang tadi saya sebut, popularitas misalnya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi bukan berarti umat Islam itu tidak boleh berpolitik. Yang tidak boleh dalam ayat ini adalah kita menyembunyikan kebenaran, kita menggadaikan kebenaran-kebenaran hanya untuk mencapai apa yang kita inginkan. Teman-teman yang saya cintai. Jadi hari ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang berpolitik itu mungkin bisa kita sebut semacam memanipulasi berbagai macam kebenaran-kebenaran agama, yang kebenaran agama itu biasanya mudah diterima oleh orang-orang awam yang secara pengetahuan, secara intelektual memang belum cukup memadai. Maka kerusuhan, masalah sosial akan muncul ketika satu kelompok politik memiliki kepentingan, lalu kelompok politik tadi itu menggunakan jargon-jargon dan ayat-ayat agama, lalu kepentingan tadi itu bertemu dengan satu pengetahuan dan satu keyakinan orang-orang beragama yang secara intelektual memang belum memadai. Karena itu bertemunya kepentingan dengan keyakinan dan pengetahuan awam tentang agama itu biasanya melahirkan berbagai macam kerusuhan, berbagai macam problem, baik secara politik, secara budaya, sosial, dan seterusnya. Karena itu hari ini kita melihat banyak hal soal itu. Teman-teman yang saya cintai, meskipun ayat ini tadi saya sampaikan, objek dari ayat ini adalah orang-orang Yahudi, tetapi setiap kali Al-Quran bicara tentang apapun, dia sekaligus juga mengarahkan kepada kita yang membacanya. Maka misalnya Muhammad Iqbal pernah mengatakan, kalau kita baca Al-Quran, seolah-olah kita ini objek dari Al-Quran. Seolah-olah kita ini nabi yang memperoleh Al-Quran, sehingga apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, apa yang menjadi metafor-metafor itu berlaku untuk kita yang sedang membacanya dan yang sedang mendengarkannya. Teman-teman yang saya cintai. Jadi berpolitik itu dibolehkan, tapi berpolitik yang dibolehkan adalah yang menggunakan nalar yang sehat, yang tidak memanipulasi kebenaran-kebenaran untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sesaat dan duniawi. Teman-teman yang saya cintai, saya kira sebagai pengantar saya akan akhiri soal memperjualbelikan agama ini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.